Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Yusefa Yeti dengan NIM 201041417115. Kelas A1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran, dosen pengampu Adi Mursalin. Di sini saya akan menyampaikan tugas ringkasan dari video YouTube tentang persepsi konsumen dan apa yang saya peroleh dari menonton video ini. Proses di mana menyeleksi informasi, mengorganisasikan informasi, dan kemudian menginterpretasikan dari apa yang disampaikan marketing dan juga stimulus-stimulus yang diberikan oleh marketing, sehingga membentuk suatu gambar utuh di mana gambaran yang utuh ini disebut sebagai persepsi. Adanya suatu persepsi terbentuk oleh adanya stimulus, dan stimulus ini biasanya disebut dalam marketing yaitu marketing stimuli. Marketing stimuli adalah seluruh komunikasi atau stimulus fisik yang didesain untuk mempengaruhi konsumen. Marketing stimuli dibagi menjadi dua, yaitu stimulus primer dan stimulus sekunder. Stimulus primer tambahan seperti desain komunikasi, di dalamnya ada kata gambar harga, merupakan simbol pemasar. Karakteristik dari stimulus didasarkan pada sensor elemen ini terkait pada panca indera manusia seperti indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Dari kelima panca indera ini gunanya untuk membuat kuatnya experience konsumen. Contohnya dari Dunkin Donut dan juga Starbucks merupakan menerapkan sensorik marketing ini dengan memasang banner atau baliho Dunkin Donut dan seberangannya ada tokoh Dunkin Donutnya. The visual salah satu karakteristiknya adalah warna, dan setiap daerah warna memiliki makna yang berbeda-beda pula. Maka dari itu, dalam memilih warna kita harus memahami terlebih dahulu ketika ingin memasarkan secara global sensasi dan persepsi. Memiliki perbedaan di mana sensasi lebih ke proses di mana kita mendapatkan stimulus atau secara indrawi, sedangkan persepsi seperti kita sudah mengambil seperti kesimpulan teori termulus dari organisme. Di sini seperti respon dari fragmen-fragmen dan teori New Brain adalah model evolusi otak dalam 3 fase, yaitu diusul oleh Paul Dimaglit pada tahun 1190. Yang pertama, mengambil keputusan berdasarkan input dari neocortex dan click-Miles system. Yang kedua, limbic system, yaitu respon emosi tentang keputusan yang diambil. Yang ketiga, neocortex yang segala aspek dari informasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Contoh stimulus marketing terkait dengan persepsi konsumen. Misalkan bagi orang yang giginya sensitif, ketika melihat sikat gigi, ia langsung takut karena ketika sikat giginya berdarah. Maka dari itu pakailah Sensodyne yang khusus gigi sensitif. Ini salah satu contoh untuk mempermainkan persepsi untuk mengkomunikasi produk. Yang perlu diketahui lagi yang terkait stimulus, yaitu struktur elemen, di mana size ukuran juga merupakan hal yang penting. Jadi semakin besar semakin bagus. Misalnya ukuran di baliho. Hal berikutnya, position in the media. Posisi di media itu gimana, misalkan rating TV, trending topic atau viral dan sebagainya. Dan ada juga di bagian cetak majalah, koran, cover memiliki dampak yang lebih kuat belakangnya atau tengahnya. Terus kemudian ada kontraksi desain dan novel. Di desain ada 2 karakter penting dalam menetapkan stimulus untuk membangun persepsi konsumen. Yang pertama, kemampuan mendeskripsikan atau mendiskriminasi
antar stimulus. Yang kedua, kecenderungan untuk menggeneralisasi dari satu stimulus dengan stimulus lainnya. Yang kedua, di mana kemampuan konsumen untuk mendeteksi variasi cahaya, aroma, dan stimulus lainnya dari teori George noticeable difference, yaitu ambang perbedaan dan dalam membandingkan dua stimulus. Itu disampaikan bahwa stimulus awal yang diberikan perusahaan itu merupakan stimulus yang lebih kuat dan semakin besar pula kesempatan yang dibutuhkan agar stimulus tersebut terlihat berbeda dari subminal. Perception ini terkait dengan ambang perbedaan minimum untuk mendeteksi antara dua stimulus persepsi. Contohnya seperti gambar kecil di iklan cetak atau short code message. Pada iklan, stimulus menggeneralisasikan akan menyederhanakan brand evaluation document. Tidak perlu membuat penilaian terpisah pada setiap stimulus atau brand loyalty. Merupakan generalisasi stimulus berdasarkan pengalaman positif di masa lalu. Contohnya seperti merek Indomaret, Lifebuoy, dan sebagainya. Yang saya dapatkan dari menonton video ini adalah saya dapat mengetahui bahwa persepsi konsumen ini sangat penting bagi pemasar, di mana persepsi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan karena kita memiliki persepsi yang berbeda-beda dan tujuan yang berbeda-beda ketika mengkonsumsi suatu produk. Di sini juga saya mengetahui dari warna tersebut terhadap wilayah yang akan dituju. Dari video tersebut dapat juga diketahui teori-teori terhadap persepsi konsumen dan aplikasi dalam kegiatan pemasaran dalam memasarkan produk. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.